Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan yang luar biasa di dunia. Untuk itu sebagai hambanya yang taat, salah satu cara kita untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal yang wajib dilakukan oleh umat muslim dalam keadaan susah ataupun senang. Bersyukur sendiri adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Banyak cara yang bisa dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu bersyukur dengan lisan. Caranya dengan mengucapkan alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagai bentuk keyakinan bahwa segala nikmat yang kita dapatkan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bersyukur kepada Allah berikutnya yaitu bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat dan rezeki yang didapat semata-mata merupakan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan hati bisa membawa seseorang pada sikap menerima karunia Allah dengan penuh keikhlasan tanpa kecewa ataupun keberatan, betapapun kecilnya nikmat tersebut. Cara bersyukur kepada Allah yang ketiga adalah dengan tindakan. Artinya bahwa semua nikmat yang diperoleh harus dimanfaatkan di jalan yang diridhoinya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka melihat nikmat yang diberikan kepada hambanya dengan cara dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan apabila mendapatkan nikmat dari Allah, usahakan untuk merawatnya agar tidak rusak. Hal ini juga termasuk sebagai cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bersyukur lainnya adalah dengan melaksanakan segala perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan penuh keikhlasan dan secara istiqomah. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun merupakan bentuk bersyukur pada Sang Pencipta. Karena semua yang ada di dunia ini adalah ciptaannya, mulai dari manusia sampai alam yang kita tinggali ini. Termasuk pula kenikmatan yang bisa kita rasakan dalam setiap sajian yang kita nikmati setiap hari. Itu pun merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan saya pun sangat bersyukur karena hari ini masih diberi kenikmatan dan kesehatan untuk menemani pemirsa dalam Muslim masa kini. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk menikmati sajian lezat yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk sajian istimewa. Selesai. Kayaknya hampir semua orang pasti tahu dong, fungsinya alat yang satu ini adalah untuk memotong. Ya, yang paling gampang untuk motong kertas. Tapi kebayang nggak sih kalau ternyata nih alat ini nggak cuma sekedar untuk potong kertas, gimana kalau digunakan untuk motong makanan? Daging misalnya? Nggak percaya? Bisa. Cuma ada di sini, di tempatnya namanya steak gunting. Tapi pasti penasaran juga gimana serunya Reni makan steak gunting menggunakan gunting. Untuk itu tetap ikutin program Muslim Masa Kini. Pemirsa, steak merupakan makanan yang sudah tidak asing. Olahan daging bakar ini mudah ditemukan di berbagai belahan dunia. Cara penyajian steak biasanya daging bakar yang telah matang diletakkan di piring, disertai dengan sayur dan kentang sebagai pelengkap. Dan biasanya steak disantap bersama garpu dan pisau. Tapi steak di tempat ini berbeda loh. Steak di sini tidak dipotong dengan pisau, melainkan dengan gunting. Ya, sesuai namanya steak gunting. Restoran steak gunting ini terletak di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Varian steak yang ditawarkan di sini cukup beragam. Ada steak daging sapi, wagyu, ikan, ayam, dan masih banyak lagi. Tak hanya menunya yang menarik perhatian, cara menikmati steak di sini juga membuat penasaran. Termasuk saya yang penasaran dengan sajian steak gunting ini. Begitu masuk ke dalam restoran, kita akan melihat ratusan jenis gunting dari berbagai negara dipajang. Untuk tempat makannya, meja dan kursi tempat bersantap di sini sengaja dibuat sangat nyaman, dengan tempat duduk yang disediakan berupa sofa empuk dan lebar mirip ranjang kecil. Untuk penyajiannya, steak disajikan menggunakan piring panas beserta garpu dan gunting sebagai alat makan. Ya, disinilah letak keunikan steak gunting. Pisau yang biasanya menjadi pasangan garpu untuk memotong steak digantikan dengan gunting. Guntingnya pun diproduksi sendiri oleh restoran karena bentuknya yang khusus dan disesuaikan. Setiap gunting dibungkus rapat dengan plastik untuk menjaga kebersihannya. Bagian ujung gunting dibuat bengkok sehingga memudahkan pengunjung saat menggunting-gunting daging.
Soal rasa jangan ditanya, semuanya enak dan dagingnya empuk di berbagai tingkat kematangannya. Wah, saya jadi nggak sabar nih ingin mencicipi sensasi unik dan kelezatan dari steak gunting ini. Guntingnya, tapi kayaknya bukan gunting yang saya bawa ini sih. Yang gede ini juga kayak nggak mungkin ya kalau buat makan. Bentar. Hap, ini dia gunting yang benar. Saya mau makan, tapi sebelum saya makan, tahu nggak sih sejarah gunting itu sendiri? Kurang lebih sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu gunting itu udah ada. Dan percaya nggak percaya ternyata gunting itu asalnya justru dari Timur Tengah. Seperti apa cerita lengkapnya? Ini dia. Pemirsa Muslim masa kini, umumnya manusia menggunakan gunting untuk memotong sesuatu seperti kertas atau bentuk lainnya. Alat untuk memotong ini tentu memiliki sejarah hingga menjadi peralatan yang sering dipakai oleh manusia. Gunting yang didesain dengan wujud yang sederhana ini sudah ada dan ditemukan di Timur Tengah pada 3.000 hingga 4.000 tahun yang lalu. Sejarawan percaya orang Mesir kuno menciptakan alat seperti gunting sekira 1.500 tahun sebelum Masehi. Perangkat gunting terdiri dari 2 pisau perunggu yang dihubungkan oleh mekanisme seperti pegas, yang berfungsi membuat bilah-bilah itu terpisah sampai mereka terjepit bersama. Orang Romawi kuno sekira tahun 100 Masehi membuat gunting mereka dari perunggu ataupun besi. Pivot atau gunting silang dibuat dengan tangan selama ratusan tahun. Gunting baru diproduksi secara massal di tahun 1761. Ketika itu, pabrikan Inggris Robert Hinchcliffe mengadaptasi desainnya sehingga bisa diproduksi di pabrik. Gunting lebih baik daripada pisau untuk beberapa penggunaan, seperti memotong kertas, dan juga bisa digunakan untuk memotong rambut. Gunting anak biasanya tidak tajam dan sering dilindungi dengan plastik. Kalau tadi kita udah tahu nih ternyata sejarah gunting itu seperti apa. Sekarang aku mau ngasih lihat deh di belakang aku ini kan ada banyak banget jenis gunting. Ini nih restoran ini salah satu yang menarik adalah nggak cuma sekedar ngejual makanan yang tadi aku bilang potong-potong pakai gunting, tapi juga bisa memperkenalkan kita ternyata jenis-jenis gunting itu banyak banget. Di belakang aku contohnya gunting untuk anak-anak. Dia nggak tajam, terus ada gunting rambut, yang paling di ujung sana juga ada gunting kuku. Tunggu. Ngomongin tentang gunting kuku, tahu nggak sih di zaman Rasulullah itu gunting kukunya seperti apa? Dan harusnya sunahnya tuh mulai dari mana ke mana? Saya mau kasih tahu dulu. Sekalian saya mau pesen, Mbak ya kemana ya? Pokoknya kita lihat dulu ya liputannya, ini dia. Mbak. Islam adalah agama yang telah mengatur perkara hidup seorang muslim, mulai dari membuka mata saat bangun tidur hingga merebahkan tubuh di pembaringan. Salah satu aktivitas yang diatur dalam Islam adalah perintah untuk memotong kuku. Anjuran ini berlaku bagi setiap muslim untuk menjaga kebersihan kukunya, serta menghindari kotoran yang tersangkut di sela-selanya. Perkara memotong kuku ini termasuk dalam fitrah manusia sebagaimana tergambar dalam sabda Rasulullah SAW. Fitrah itu ada 5. Berkitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, jika diniatkan sebagai ibadah, memotong kuku tergolong aktivitas sunnah yang berpahala ketika mengerjakannya. Secara umum, seseorang dianjurkan memotong kuku ketika sudah terlihat panjang. Karena pertumbuhan kuku antara satu orang dengan lainnya berbeda, maka sebaiknya seorang muslim memperhatikan keadaan kukunya, serta memotongnya jika sudah tampak panjang. Lantas, bagaimana memotong kuku sesuai sunnah dalam Islam? Dalam kitab Sunnah Al-Amajmu, yaitu disunahkan untuk memulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri, dan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Sedangkan Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menyatakan, sebaiknya diawali dari jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking, dan diakhiri dengan ibu jari. Berikutnya kuku jari kaki. Sunnahnya dimulai dari kelingking sebelah kanan sampai ke jempol. Kemudian kuku jari kiri dimulai dari jempol sampai jari kelingking. Selanjutnya, waktu paling utama untuk memotong kuku adalah pada Jumat pagi sebelum berangkat ke masjid. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Baihaqi dan Tabrani. Adalah Rasulullah SAW memotong kuku dan mencukur kumis pada hari Jumat sebelum beliau pergi sholat Jumat. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Ini aku mau pesan makanan yang paling enak di sini. Paling enak kita paling ada favorit juga. Favorit oke. Kita ada favoritnya ada 2 nih Kak. Yang pertama kita ada wagyu, dia beratnya 200 gram. Boleh aku Terus pesen yang satu. kedua itu kita ada giant rib. Dia iga.
pakai Besar tulang banget. yang besar 800 gram. Boleh deh pesen juga satu. Ini berarti saya pesen 2 menu. Tapi gini, kalau misalnya aku cuma pesen doang, boleh kita masaknya nggak sih? Boleh, kakak mau lihat masaknya? Ada di depan ya? Ada di depan. Wah, Nanti bisa pas. bisa Pas. dilihat. Oke, pas banget deh kalau kayak gitu. Tapi saya masaknya nanti di segmen berikutnya. Makanya pemirsa Muslim Masak ini jangan kemana-mana. Sebentar lagi ikutin saya buat masak ya. Berarti aku langsung ke depan aja ya? Iya, kakak langsung ke depan aja nanti ya. Makasih. Oke, makasih sama.